Gue adalah orang yang selalu mengagumi pikiran-pikiran dari teman Malaka. Nah, ya, inilah alasan gue kenapa gue bisa buat dengan teman-teman Merdeka ID. Jadi, gue sangat termotivasi dengan kata Tan Malaka bahwa negara kita telah merdeka dan negara manapun yang telah melanggar kemerdekaan kita itu adalah negara agresor yang harus kita boikot dan yang harus kita perangi. Welcome to Open-Minded Podcasting. And get your freedom! Halo, nama gue Reza. Gue Ilham. Gue Asari. Gue Tiara Putri Cikita. Gue Yusuf Hakimat Manja. Gue Fatan. Kenapa sih gue bisa berada di sini? Sebenarnya I don't know, but I love it, so why not? Alasan gue bergabung dalam proyek ini tak lain karena gue tertarik dengan salah satu tujuan dalam proyek ini, yaitu mempersiapkan pola pikir yang lebih inklusif serta berkelanjutan guna menghadapi perubahan tatanan masyarakat baru. Gua sebagai calon bosman muda di proyek Merdeka ID ini. Tentunya alasan gua atau kenapa gua ada di Merdeka ID ini, yaitu gue tertarik dengan salah satu tujuan dari proyek ini, yaitu menciptakan pemikiran yang merdeka dan membentuk tatanan masyarakat baru yang lebih baik. Dan ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, membangun masyarakat atau gua memiliki keyakinan dalam bahwa pengetahuan merupakan kunci utama untuk kemajuan dan perubahan. Gue sebagai pencerita Gerpolek. Gue adalah orang yang selalu mengagumi pikiran-pikiran dari Tan Malaka. Nah, ya, inilah alasan gue kenapa gue bisa buat dengan teman-teman Merdeka ID. Jadi gue sangat termotivasi dengan kata Tan Malaka bahwa negara kita telah merdeka dan negara manapun yang telah melanggar kemerdekaan kita itu adalah negara agresor yang harus kita boikot dan yang harus kita perangi. Artinya di sini gua memegang pepatah Tan Malaka, gua nggak mau lagi sebagai warga negara yang justru terjajah di dalam negaranya sendiri. Nah, Gerpolek ini merupakan senjata yang bisa kita pakai untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Dan gua mau kemerdekaan itu berawal dari kemerdekaan berpikir untuk diri kita sendiri. Gua berharap bahwasanya kita bisa mencapai perekonomian yang memang bisa berkembang secara inklusif dan bisa memberikan solusi terhadap perubahan tatanan masyarakat baru. Maka yang akan gue tekankan di sini ke teman-teman, gue akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, terus bagaimana perlindungan sosial, beserta akses finansial, dan lain hal yang bersifat keilmuan dalam ekonomi. Dan kita akan mengkritiki kebijakan-kebijakan ekonomi untuk bisa melahirkan ekonomi yang inklusif untuk mempersiapkan tatanan masyarakat baru. Langkah-langkah yang harus kita ambil mungkin yang pertama adalah mengedukasi gitu, sehingga masyarakat itu lebih sadar tentang keberadaan perempuan dan value yang ada dalam diri perempuan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam akses pendidikan, kesehatan, beropini, dan lain sebagainya. Mungkin dalam pekerjaan juga gitu. Nah, yang terakhir, jangan sampai kita menormalisasikan patriarki karena itu nggak keren banget. Pada dasarnya kita tahu betul bahwa sebuah tatanan masyarakat baru tak luput dari permasalahan individu masyarakat itu sendiri. Di mana gue pribadi bakal sedikit menceritakan pengalaman gue pribadi terkait permasalahan berkehidupan, serta membicarakan fakta-fakta kehidupan, pengalaman para tokoh dalam mendukung perubahan tatanan masyarakat baru ke arah yang lebih baik. Dokumenter kehidupan ini tak lain mengajak teman-teman untuk belajar dan memperoleh pemikiran yang lebih inklusif serta berkelanjutan guna menghadapi perubahan tatanan masyarakat baru ke arah yang lebih baik. Keterlibatan sektor bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat perubahan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan itu melalui inovasi, praktek bisnis yang bertanggung jawab, investasi, dan lain-lain. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, bisnis dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Indonesia itu adalah negara demokrasi, yang mana dari rakyat, untuk rakyat, dan semuanya kembali kepada rakyat. Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh rakyat. Itu artinya
hukum di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Selain mengatur kehidupan bermasyarakat, aparat hukum juga tentunya bisa menjadi sarana antara keseimbangan sosial, keseimbangan keadilan. Kenapa jangan sampai hukum di Indonesia itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Ini merupakan peranan hukum agar bagaimana masyarakat itu terciptanya keadilan. Kesehatan yang baik tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga merupakan fondasi utama yang mendukung produktivitas dan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan menciptakan lingkungan jangka panjang. Dan yang kedua, aspek kedua ini determinan kesehatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti sanitasi, akses air bersih, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Bukan hanya menjadi perhatian kesehatan masyarakat, tetapi juga elemen-elemen yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan memperbaiki determinan sosial kesehatan dan memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan yang produktivitas masyarakat yang secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu aspek ketiga, pencegahan dan pengelolaan penyakit. Nah, fokus pada kesehatan masyarakat juga mencakupi upaya pencegahan penyakit. Nah, langkah-langkahnya ini tidak hanya mengurangi beban penyakit, tetapi juga meningkatkan daya asing ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kesehatan masyarakat menjadi elemen strategis dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, aspek antisipasi masyarakat. Nah, pembangunan keberlanjutan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembalian keputusan dan implementasi program-program kesehatan, melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan bukan hanya meningkatkan efektivitas tetapi juga memastikan keberlanjutan program-program kesehatan. Nah, aspek selanjutnya, aspek kelima, keseimbangan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan ini, pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Pembangunan dapat mendukung kesehatan masyarakat jangka panjang dengan memastikan ketersediaan sumber daya alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Dan aspek keenam, ketahanan terhadap perubahan. Nah, ketahanan terhadap perubahan ini, pembangunan masyarakat yang berkelanjutan perlu menciptakan ketahanan terhadap perubahan termasuk ancaman kesehatan seperti wabah penyakit atau perubahan iklim. Nah, sistem kesehatan ini masyarakat yang kuat dapat memberikan kontribusi besar pada ketahanan terhadap perubahan yang. Dan yang ketujuh, yang aspek terakhir, aspek ketujuh ini, indikator pembangunan berkelanjutan. Nah, indikator pembangunan berkelanjutan ini, pengukuran kesehatan masyarakat dapat diintegrasikan sebagai indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan. Dan ya, hal ini mencerminkan pentingnya kesehatan sebagai elemen utama dalam pembangunan yang berkelanjutannya. Nah, mungkin jawaban dari saya, mungkin jawaban dari gua, apa hubungan antara kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi yang gua sebutkan ada 7 aspek. Yang pertama itu interkoneksitas, determinan kesehatan, pencegahan pengelolaan penyakit, partisipasi masyarakat, keseimbangan lingkungan, ketahanan terhadap perubahan, dan yang terakhir indikator pembangunan berkelanjutan. Dan mungkin kesimpulannya itu yang tadi gua jelaskan, aspek-aspek itu dan kesimpulannya secara keseluruhannya itu hubungan antara kesehatan masyarakat dan masyarakat yang berkelanjutan memerlukan biasanya pendekatan holistik. Nah, hanya dengan memandukan aspek-aspek kesehatan dan pembangunan kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya Merdeka ID ini, gue berharap ini bisa menjadi salah satu platform edukasi untuk masyarakat. Harapan gue tentunya terhadap Merdeka ID ini, semoga aja Merdeka ID ini dapat memberikan
konten edukasi yang merata tanpa melihat latar belakang sosial, geografis, dan ekonomi seseorang. Jadi semuanya dapat menikmati konten tersebut. Dan semoga saja konten Merdeka ID ini juga relevan dengan kebutuhan untuk bangsa zaman. Ingin buat Merdeka ID kedepannya bisa membantu masyarakat kecil yang buat untuk berpikir kritis, dan semoga Merdeka ID ini proyek yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Harapan gue untuk Merdeka ID, semoga Merdeka ID ini selalu konsisten dan berdampak baik untuk kita semua, agar kita semua bisa sama-sama menjadi individu yang lebih baik dan lebih matang untuk terjun di tengah masyarakat. Dan dengan adanya Merdeka ID ini, gua harap ini bisa menjadi salah satu platform edukasi buat masyarakat yang bisa mencerdaskan pola pikir masyarakat, memantik pola pikir masyarakat untuk bisa berkembang, ya, memahami tentang ekonomi politik. Kita akan menjadikan Garut Connect sebagai senjata untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Tan Malaka. Jadi, gua harap teman-teman bisa stay di channel kita, bisa gabung di channel kita, dan kita belajar bareng tentang ekonomi dan politik.